Bagi para penggemar Marry My Husband, mungkin sempat muncul rasa khawatir saat melihat preview episode mendatang, di mana Yoo Ji-hyuk mengalami kecelakaan saat mencoba menyelamatkan Kang Ji-won. Namun, kekhawatiran itu tidak berlangsung lama, karena Ji-hyuk akhirnya sadar dan hidup bahagia bersama Ji-won. Keduanya bahkan dikaruniai anak kembar. Setelah berbagai konflik dan pengkhianatan, Ji-won dan Ji-hyuk mulai merencanakan pernikahan mereka. Rencana tersebut menjadi perbincangan publik dan diberitakan oleh media, sehingga berita itu sampai ke telinga Sumin yang kini tengah menjalani hukuman di penjara. Meski telah berada di balik jeruji besi, Sumin belum menyerah dan berusaha menggagalkan pernikahan Ji-won dengan Ji-hyuk. Ia lalu menghubungi ibu kandung Ji-won, yang juga selingkuhan ayah Ji-won, dan memberitahunya bahwa Ji-won akan menikah dengan seorang konglomerat. Atas desakan Sumin, ibu Ji-won datang ke kantor UNK untuk menemui putrinya, dengan maksud mempermalukannya di hadapan rekan kerja. Itu menjadi pertemuan pertama mereka setelah sekian lama. Dalam pertemuan tersebut, Ji-won mempertanyakan mengapa ibunya meninggalkannya dan tidak pernah menjenguk selama bertahun-tahun. Sang ibu hanya meminta maaf, namun Ji-won yang sudah mengenal karakter ibunya merasa ada maksud tersembunyi di balik kedatangannya. Kecurigaan Ji-won terbukti ketika kemudian diketahui bahwa ibunya menelpon seseorang menanyakan apakah ia telah menerima uang yang dijanjikan. Ia pun berkata bahwa ia tidak ingin melakukan hal itu dalam pertemuan pertama mereka sebelum menutup telepon. Di tengah percakapan, tiba-tiba muncul sosok pria tinggi dan tegap, Yoo Ji-hyuk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pacar Kang Ji-won dan langsung menanyakan jumlah uang yang dibutuhkan oleh ibu Ji-won. Setelah didesak, sang ibu mengaku menginginkan 2 miliar won. Ji-hyuk meminta agar wanita itu tidak pernah lagi menghubungi atau muncul di hadapan Ji-won. Sang ibu menyetujui, memberikan nomor rekening dan nomor teleponnya, lalu pergi. Namun, percakapan mereka rupanya didengar oleh Ji-won melalui telepon Ji-hyuk. Ia pun sangat terpukul. Keesokan harinya, Ji-won bertemu lagi dengan ibunya di sebuah kafe. Meskipun ibunya masih mencoba bersikap baik, Ji-won langsung mengungkap bahwa ia tahu informasi soal pernikahannya berasal dari Sumin. Pertengkaran pun terjadi. Saat ibunya hendak menampar Ji-won, ibu Ji-hyuk datang dan menahan tangan wanita itu. Ji-won kemudian pergi dan menangis dalam pelukan Ji-hyuk, yang mencoba menghiburnya dengan menceritakan masa kecilnya sendiri. Ternyata, ibu yang membesarkan Ji-hyuk bukanlah ibu kandungnya, melainkan ibu kandung Hui Yeon. Berbekal kekuatan dari dukungan Ji-hyuk, Ji-won akhirnya memutuskan untuk menemui Sumin di penjara. Ia bertanya apa kesalahannya, hingga Sumin tega melakukan semua itu. Sumin, yang melihat Ji-won tetap baik-baik saja, menjadi frustasi dan menyalahkannya atas perselingkuhan yang terjadi antara ayah Ji-won dan ibunya. Ji-won yang tak ingin terlibat lebih jauh pun menolak permintaan Sumin untuk menemaninya, dan berjanji tidak akan pernah menemuinya lagi. Untuk melamar Ji-won, Yoo Ji-hyuk memberikan lebih dari sekadar kata-kata. Ia menawarkan 15% saham perusahaan UNK, dokumen bangunan Samsondaeong, surat kepemilikan apartemen, dan memorandum sebagai bentuk keseriusannya. Ji-won yang tersentuh pun mengingat kembali ayahnya yang telah memungkinkan semua kebahagiaan ini. Dengan penuh haru, ia menerima lamaran Ji-hyuk yang berlutut dan memberinya cincin, lalu keduanya berciuman. Hari demi hari berlalu, hingga suatu ketika, Ji-won dan Ji-hyuk pergi ke kafe milik Baek Eun-ho. Namun kafe itu tutup. Ji-won panik dan menemui Hui Yeon yang ternyata sudah mengetahui kabar tersebut, tapi memilih pasrah. Hui Yeon pun menangis karena merasa kehilangan Eun-ho. Berbekal dorongan dari Ji-won, Hui Yeon akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Eun-ho. Meskipun Eun-ho belum bisa memberikan jawaban,
pasti dan meminta waktu, itu adalah awal baru bagi mereka. Hari pernikahan Jiwon dan Ji-hyuk akhirnya tiba. Jiwon tampil anggun dalam gaun pengantinnya. Saat itu, Hui Yeon mendapat telepon dari Eun-ho yang memintanya untuk menemuinya di luar. Pertemuan manis antara mereka pun terjadi. Pernikahan Jiwon dan Ji-hyuk berlangsung meriah. Teman-teman dan kerabat datang memberikan selamat. Jiwon juga bertemu dengan ibu dan kakek Ji-hyuk dan mengucapkan terima kasih atas bunga yang mereka berikan. Setelah prosesi pernikahan dimulai, Jiwon melempar buket bunga, dan buket itu diterima oleh Hui Yeon. Seluruh tamu lalu berfoto bersama, menandai akhir dari perjalanan penuh liku-liku yang akhirnya berbuah manis.